Loh guys, Cana Blue Pulkranya kok tiba-tiba pindah ke tank Cana Asiatica guys. Tuh kan, aku bener-bener kaget banget. Mereka tiba-tiba kayak satu tank dan ternyata setelah aku lihat. Oke, kita keluarin dari sini. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini kita bakal ngerombak tank biru yang ada di bawah ini. Jadi, kalau kita ngelihat ya, ini kayak kosong banget gitu loh guys. Cuma ada dua ikan. Sedangkan tanknya itu gede banget nih. Jadi kayak bener-bener hampa banget. Dan aku waktu itu bingung gitu ya, mau dibikin konten apaan gitu ya. Dan nih, aku tunjukin ya. Jadi penghuninya cuma ada dua nih. Yang pertama Palmas Orna. Halo guys. Tuh kan. Terus yang kedua ini ada Genghis Khan guys. Dan kalau kita ngelihat ya, si Genghis Khan itu juga gak terlalu banyak gerak gitu. Jadi tanknya itu kelihatan kosong banget. Dan kita langsung rombak aja guys sekarang. Pertama-tama kita bakal keluarin air yang ada di tank ini lewat selang hijau ini guys nih. Kita tarik keluar supaya apa? Supaya kalau kita nangkep si Genghis Khan atau palmasnya itu jadi lebih gampang guys. Ya karena kalau airnya penuh gini dia gampang kabur. Nah, sambil nunggu tanknya kita kuras, jadi aku cuci pasirnya guys. Jadi ini aku pakai pasir Malang ya. Kenapa aku pakai pasir Malang? Karena pas banget guys. Dan di sini aku beli 40 kg. Jadi banyak juga ya guys ini pasirnya. Oke, dan ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama guys. Nah, setelah kita tunggu cukup lama ya. Jadi ini airnya udah berkurang cukup banyak ya. Jadi kita bisa lebih leluasa buat nangkep si Genghis Khan-nya ini guys. Om, mau ngapain om? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita tangkap sekarang. Sip guys, jadi ini Genghis Khan-nya udah aku tangkap tuh. Dia dari tadi memberontak guys, karena emang dia nggak terbiasa ya di tempat sempit. Dan tipikal Genghis Khan itu suka banget guys bermuter-muter gitu. Jadi kalau kita taruh di wadah kecil kayak gini, dia bakal rusuh banget guys. Dan aku udah mikir tempatnya, mending kita taruh di kolam aja guys. Oke guys, jadi kita udah ada di kolam ikan nila. Jadi ikan Genghis Khan-nya ini bakal kita pindahkan ke kolam ikan nila ini guys. Dia bakal bisa berenang lebih bebas dan banyak makanan ikan nilanya. Jadi dia lebih kenyang dan lebih happy. Karena setelah aku pikir-pikir ya, gak ada akuarium atau tank yang cocok lagi guys buat dia. Dan kalaupun cocok, ada ikan-ikan lain yang berpotensi dimakan sama dia guys. Jadi jalan terbaik sekarang dipindahkan ke kolam ikan nila. Nah ini kita langsung tuangin aja tuh dari atas ya, kayak ikan patin guys. Karena memang dia masih satu ini ya, satu keluarga lah sama patin. Oke, ini kita keluarin si Genghis Khan-nya. Bentar, mana dia ya? Tuh. Dari tadi dia memberontak tapi nggak keluar-keluar. Tuis, mantap. Akhirnya guys, kolam ikan nila kedatangan Genghis Khan. Setelah itu kita lanjut serok si ikan palmas ornanya guys nih. Ini ikan palmas orna dan kita langsung serok aja palmas ornanya. Nah, kalau palmas orna ini nyeroknya cenderung gampang ya. Tuh. Meskipun tuh dia agak memberontak. Nah, sementara kita taruh di kontainer ini guys, palmas ornanya ya. Karena palmas ornanya bakal tetap taruh di tank tersebut, tapi karena perlu dirombak ya, jadi kita evakuasi sementara si palmas ornanya di kontainer ini. Dan karena palmas orna ini ikannya kuat, jadi aku nggak terlalu khawatir guys ya. Karena kalau nggak salah dia ini bisa bernafas langsung juga di udara guys, mirip-mirip seperti aligator lah. Oh iya guys, jadi tadi aku udah nambahin lobster ya, karena ternyata tadi di tank biru masih ada sisa satu lobster. Dan ini udah aku ambilin semua dekorasi kayak kayu, batu, dan lain-lain. Sehingga sekarang kita bisa kasih ini apa namanya, sekat kacanya guys ya. Karena aku pakai kaca supaya lebih kuat ya. Karena kalau pakai kawat atau yang lembut-lembut itu rawan ditabrak guys, apalagi cana ya. Setelah 1 jam, akhirnya guys, aku berhasil masang sekat-sekat kacanya ini. Meskipun tadi sempat ada yang pecah ya. Untungnya aku ada stok satu lagi guys, kaca yang dibuat untuk sekat. Nah ini kalau kita lihat bener-bener cocok banget ya untuk cana soliter kita nanti.
Oh ya, selain itu aku juga mau nunjukin. Jadi untuk pasirnya udah berhasil aku cuci tadi guys. Nih, bener-bener lama dan capek banget guys karena sebanyak ini loh. Nah, karena ini tanknya udah aku isi sama pasir guys. Jadi kita langsung aja isi airnya. Dan tadi aja waktu ngurasnya tuh lama banget guys. Sekitar 1 jam lebih. Apalagi untuk ngisi airnya. Pasti memakan waktu yang cukup lama ya. Mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kita tinggal unboxing Cana guys, karena tadi Cananya udah dateng. Jadi mending kita sambil unboxing aja. Ini dia guys paketnya. Dan kalau kita lihat ya, nih ini dikirim pakai Tiki. Dan bentuk dari packingannya ini nggak terlalu gede guys. Wah, ini nih Cana yang kita tunggu-tunggu guys. Jadi pertama ini ada ARS tuh, ada tulisannya ya. ARS itu Asiatica Red Spot guys. Nah, karena aku pesen 2, ada satu lagi nih. Bentar, aku buka dulu ya guys. Nih, kita buka dan langsung aja kita ambil si kantong yang satunya lagi. Jadi di sini ada ikan Cana pulcra guys. Nih, blue pulcra ya lebih tepatnya. Nih. Ada tulisannya kok nih. Bentar, mana ya? Oh, ini guys nih. Tulisan pulcra. Nah, ini guys. Jadi ini aku pesen Cana blue pulcra ya, ukuran sekitar 14-15 cm guys. Nih, ini lumayan gede ya untuk ukuran Cana pulcra kalau menurut aku sih. Oke, terus di sini ada Cana Asiatica Red Spot ya. Nggak beda jauh sama Cana Asiatica White Spot yang udah aku punya guys sebelumnya, oke. Nah, dari 2 ini kita langsung aja lakuin yang namanya proses aklimatisasi. Caranya kita cukup cemplungin aja di sini. Nah, ini Cana blue pulcra aku taruh di tengah ya. Oke. Nah, setelah itu nggak lupa juga kita aklimatisasi ya si Cana Asiatica Red Spot ya, supaya ini suhu air yang di kantong dengan suhu air yang di tank disamain dulu guys. Dan ini nunggu 15 menitan lah. Karena udah 15-20 menitan gitu, kita langsung aja buka si kantong Cana Asiatica Red Spotnya dulu guys. Nih, ini kita gunting. Nah, jadi buat kamu yang belum tahu ya, Cana Asiatica Red Spot itu kalau kita lihat, wah gila, itu coraknya ya dan warnanya itu bagus banget guys. Kalau udah benar-benar jadi ya, wah itu benar-benar bagus. Makanya aku suka guys Cana Asiatica Red Spot ini. Oke, ini udah aku buka plastiknya dan kita tinggal nuangin si kantong plastiknya. Oke, kita keluarin dari sini dan akhirnya guys, Cana Asiatica memasuki tank barunya. Dan kalau kita lihat tuh, warnanya masih burik bahkan kayak memudar gitu ya. Karena memang dia ini baru datang guys, maklumin aja. Ya mungkin nunggu 1-3 harian lah sampai si warnanya ini settle ya. Jadi kembali seperti semula guys. Nih, ini kalau kita lihat cahayanya pun ini aku lampunya masih seadanya ya. Karena lampu yang aku pesen juga belum datang. Nah, berikutnya kita buka juga si kantongnya Cana blue pulcra ini guys. Oke, kita langsung buka dan waktunya kita tuangin si kantong Cana blue pulcranya ini. Kita lihat reaksinya gimana guys. Wih, akhirnya Cana blue pulcra menempati tank barunya guys. Mantap nih. Tuh. Dia langsung aktif banget ya. Tuh guys, Cana Asiatica Red Spot. Buat kamu yang belum tahu ya, ini sekedar informasi aja. Cana Asiatica Red Spot ini salah satu varian dari Cana Asiatica. Dan Cana Asiatica itu variannya banyak banget guys. Ada yang white spot, red spot, ada yang RSWS ya, itu gabungan red spot dan white spot. Ada yang less spot, jadi macam-macam. Dan kalau yang di depan kita ini yaitu yang red spot ya, jadi benar-benar merah. Tapi karena ini mungkin baru datang, merahnya belum begitu kelihatan guys. Dan di sini ada Cana blue pulcra. Ini warnanya sebenarnya biru, tapi karena baru datang juga ya, apalagi ini airnya masih agak-agak burik-burik gitu ya, buram. Jadi belum terlalu kelihatan guys. Dan untuk sementara ya guys, ini tanknya masih polosan dulu, bener-bener pasir malang doang. Karena aku nggak tahu guys, enaknya diisi apa guys. Kayunya juga belum datang. Tapi kalau misalkan kita kasih kayak apa namanya, gua-guaan ya, berupa kayak gentong tanah liat gitu, setuju nggak sih?
cocok nggak sih? Apakah takutnya tuh dia malah doyan sembunyi guys kalau kita kasih tanaman air atau mungkin tempat gua-guaan gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kamu boleh banget tulis di kolom komentar ya guys. Jadi dari tadi aku lihat si Cana Blue Pulchra ini aktif banget guys. Dia berenang dari pojok ke pojok, terus ngejarin Cana Asiatica, termasuk ngejarin jari aku juga. Jadi aku bisa dibilang meskipun kalau kita lihat ya coraknya itu nggak terlalu belum terlalu kelihatan, tapi at least dari mentalnya dia udah mudah banget gitu beradaptasi tuh kan. Termasuk Cana Asiaticanya juga guys. Dia dari tadi gerak-gerak mulu ya. Biasanya kalau Cana yang baru datang biasanya loh ya itu kayak stres gitu kan, diem di pasir ya kan, terus istilahnya itu dekem gitu loh guys. Jadi ngendok bener-bener diem nggak ngapa-ngapain. Nah beda guys sama Cana yang satu ini ya, mereka berdua itu sesekali itu kan berenang-berenang gitu, bahkan mendekat ke arah kamera guys. Karena tadi aku nyoba godain pakai jari gitu ya, mereka sempet ngerespon gitu. Bener-bener gokil sih mentalnya. Nih aku mau nunjukin juga, jadi si Cana Asiatica Red Spot dan Cana Blue Pulchranya nih sering kali kayak tuh kan tatap-tatapan gitu. Tapi yang lebih reaktif itu Cana Blue Pulchra guys. Tuh dia kayak nyodor-nyodor si kacanya itu ya, kayak pengen ngajak gelut gitu loh guys. Tuh kan mereka saling tatapan gitu karena memang ini pembatasnya kaca ya. Jadi mereka bisa ngelihat gitu satu sama lain. Dan mungkin itu emang yang aku rencanain sih guys, karena ketika mereka bisa ngelihat gitu tuh kan, mereka cenderung lebih agresif ya. Karena kalau lebih agresif kita itu enak gitu ngelihatnya. Apalagi nanti waktu kita kasih makan guys, langsung itu aku nggak sabar banget sih. Tapi kita belum bisa kasih makan sekarang ya. Loh guys, Cana Blue Pulchranya kok tiba-tiba pindah ke tank Cana Asiatica guys. Tuh kan, aku bener-bener kaget banget. Mereka tiba-tiba kayak satu tank. Dan ternyata setelah aku lihat, si Cana Blue Pulchranya pindah ke Cana Asiatica guys. Cuman yang aku heran ya, mereka gak terlalu ini loh guys, gak ada luka-luka, terus gak ada tanda habis bertarung gitu. Tuh kan, mereka cuma diem-dieman. Bener-bener aneh banget. Aku nggak tahu apa yang habis terjadi kepada mereka guys. Apakah mereka habis berantem sebentar terus mereka kapok apa gimana ya? Duh, ini bener-bener kaget sih guys. Karena memang ini aku udah duga sih sebenarnya. Karena di pembatasan kacanya ini ada celah guys. Setelah aku lihat-lihat ternyata mereka, khususnya si Cana Blue Pulchranya ini berhasil masuk celahnya itu. Jadi si Cana Blue Pulchranya ini ujuk-ujuk pindah ke tank Cana Asiatica. Akhirnya guys kita berhasil mindahin Cana Blue Pulchra ke tanknya semula. Ya tadi sempat panik guys karena mereka berdua tiba-tiba jadi satu tank gitu. Dan yang bahaya sih kayaknya Cana Blue Pulchra ya. Jadi dari tadi dia tuh kayak agresif mau nyerang si Cana Asiaticanya ini. Meskipun setelah Cana Blue Pulchranya itu masuk ke tank Asiatica, mereka berdua malah kayak nggak ngapa-ngapain gitu, malah diem ya satu sama lain. Dan bisa kamu lihat sendiri dari fisik Cana Asiaticanya pun nggak terluka guys, baik dari ekor, sirip, bahkan badan atau kepalanya nggak kenapa-napa. Jadi benar-benar aman ya. Jadi nggak ada luka. Ya meskipun tadi waktu disekat itu mereka kayak pengen gelut gitu ya, tapi setelah bersatu mereka malah nggak ngapa-ngapain gitu, aneh banget lah. Jadi guys ceritanya aku itu mau ngasih makan mereka karena pengen ngeliat gitu apakah mereka itu waktu dikasih makan udah galak atau masih malu-malu ya. Tapi karena mereka bener-bener baru datang, belum ada sehari ya, jadi aku nggak berani ngasih karena ya gitu guys, yang bener ya kalau misalkan kita habis datengin Cana dan Cananya udah datang, mereka jangan dikasih makan terlebih dahulu ya, sehari setelah mereka datang. Nah jadi benar-benar dipuasain sehari dulu, biarin mereka ngerasain tank atau kondisi akuarium yang baru ya. Mereka mengeksplor ya kan, mainin pasirnya atau mungkin kalau ada tanaman dia sembunyi-sembunyi. Baru satu hari setelah
itu dikasih makan, entah mungkin cacing tanah atau potongan udang dan lain-lain lah. Tapi yang aku saranin sih cacing tanah ya guys, karena tipikal cana kayak gini, wah kalau dikasih cacing tanah suka banget guys. Tuh, jadi biarin mereka mainin pasirnya ya kan, mengeksplor keliling-keliling. Dan kenapa aku beli 2 cana ini, karena tuh mereka mulai saling adu apa ya, kayak adu gelut gitu ya, kayak bener-bener mau gelut tapi nggak gelut gitu guys, aneh banget ya. Tuh, begitu mereka disatuin ya kayaknya mereka nggak bertengkar juga sih kayaknya loh ya, tapi begitu dibatasin kaca mereka bener-bener galak gitu, sok galak lah istilahnya. Oh ya, balik lagi ya, kenapa aku beli 2 ini. Yang pertama, kalau untuk cana blue pulchra itu birunya keren banget guys. Ini karena masih burik ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan mental si cana blue pulchra itu bagus banget guys, sama seperti cana asiatica. Mungkin kamu udah ngeliat ya cana asiatica punya aku yang satunya yang white spot. Itu bener-bener wah, mentalnya bagus banget. Dan aku pengen ngelatih juga si cana asiatica red spot ini. Ya meskipun medan atau tanknya ini beda dibandingkan cana asiatica white spot, tapi harusnya bedanya ini beda yang lebih baik guys, karena tanknya lebih luas ya kan, lebih lebih lebar dibandingkan sebelumnya. Dan cana blue pulchra ini ada di sebelahnya guys, jadi bisa menjadi pemicu untuk mereka ini saling galak gitu ya, saling menunjukkan woi gua lebih agresif gitu kan. Nah itu kan tuh dari siripnya ya kan, ekornya gerak-gerak gitu, mereka tuh bener-bener itu kan, dia istilahnya ya, nyeruduk kaca gitu loh guys. Jadi bener-bener kayak orang mau gelut gitu, gelut itu mau tengkar maksudnya. Nih guys, jadi ini tampilan cana asiatica red spot ketika lampunya ini ketutupan styrofoam. Bener-bener kayak di alam banget ya. Nih, termasuk cana blue pulchranya juga guys. Jadi ada pasir-pasir yang mungkin emang nggak terlalu teratur ya. Jadi aku memang sengajain setupnya kayak gini, agak-agak gak beraturan supaya bener-bener alami guys kesannya. Karena kalau lurus gitu bener-bener membosankan ya. Nah jadi itu dia guys, kita habis ngerombak tank dan ini udah aku kasih penutup styrofoam plus kaca guys. Jadi ini bener-bener secure dan aman banget ya, nggak perlu takut cananya loncat. Nah kalau menurut kamu gimana guys, enaknya sekat-sekat yang lain diisi cana apa? By the way untuk cananya sendiri ini aku beli di @ginanaquatic. Kamu bisa cek aja Instagramnya atau nanti aku kasih link di deskripsi. Oke? Yaudah mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.